Inilah dia, Gesta Today is. Halo, Iputu Edi Sudana Yasa. Apeke nenek madan gegodan dewek beline jani sing idang mekibe anak cen kaden lakar ilonin make dadwe pada gelhang ne jani setate megerengan pengang pelengan beli. Sek dua telu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salim. Salam kebajikan. Salam toleransi. Salam toleransi. Ada umat beragama. Yeay. Selamat datang lagi di acara kita Murtegen. Apa kabar kalian semua kawan Murtel? Pasti baik. Semoga kalian sehat-sehat selalu dalam jiwa itu ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta jagat raya selalu diberikan kemurahan kerejekiannya dan itu Panjangan cuk. hilang nafas. Kita adalah pahlawan devisa. Kembali lagi kita adalah pahlawan devisa. Para kaum pencari dolar yang tinggal di Makau. Besar harapan kita untuk apa? Meningkatkan ekonomi keluarga dan meraih cita-cita sepanjang ini. Mudah-mudahan di video Gortegen Podcast ini bisa menginspirasi kalangan muda yang mau berangkat ke luar negeri khususnya. Betul? Betul. Betul kayaknya. Harus betul. Itulah tagline kita, Bos. Karena ada juga yang nggak pengen berangkat. Mereka ingin bertani atau Oh ya, itu bagus juga. ya kan nggak harus Salah. Itu pewaris berarti, Bor, bukan perintis. ya. Kita kan perintis, Bor. Ya, perintis. Oke, terima kasih Sobat Ngurtet. Masih tetap stay tune bersama kami, mendengarkan oceh-ocehan kami. Jangan lupa tajung loncengnya. Share video-video kami agar orang-orang luar di sana bisa mengetahui tentang kehidupan kami di sini. That's right. That's Dan right. para pemimpin-pemimpin negara kita bisa melihat bagaimana perjuangan kita untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pajak. Ya, betul sekali. Terlalu panjang itu panjang. BUMN. Well, today is good day for us because Yes. now we have a guest star from Inilah dia. Today is Halo Iputu Edi Sudana Yasa. Halo. Yes. Mantap, penuh semangat. Selamat datang Edi Sudana Yasa. Penuh semangat, penuh Cheers. Cheers. Welcoming Edi to the podcast. To the moon, to the. Kau gimana kau minum dong? Wih, yang sing saen sing rasa. Tatar saya ngambil tisu dulu. Kesalahan teknik guys. Biarnya itu muncrat gara-gara dia pengen muncrat. Karena orangnya nggak pernah muncrat, nggak pernah ngecrot. Jadi biarnya yang ngecrot. Ini adalah bintang tamu kita hari ini. Dia adalah seorang pemuda harapan Banjar. Mari kita Kasih dia informasi dulu. ya, silakan Edi. Dari mana asalnya dan tahun berapa lahirnya, hobinya apa, dan keluarganya dia siapa, keluarga saya siapa. Halo teman-teman semua, nama saya Edi, saya dari Mambal, Sigaran Mambal, Abian Semal. Abian Semal. Pemuda Badung. Pemuda Badung. Kan hidup mati di Badung Metanggung. Yo, Wih, keren. Kota kaya guys di Siapa? Bali. Gubernur Badung. Gubernur Badung. Gubernur Bali. Sebenarnya jarang orang-orang dari Denpasar ke Badung tuh yang merantau, kebanyakan cenderung kan dari Beleleng, negara gitu ya.
ini saya pengen mencari riset sebenarnya. Bagaimana sih luar negeri itu gitu. Cuman karena keterbatasan modal jadi optionnya ke kerja gitu. Syukur-syukurnya bisa beli sesuatu yang saya pengen. kita Lamborghini. inginkan. Dulunya, Wow. dulunya kita hanya bisa melihat, sekarang kita bisa membeli. Ya, Terus tahun lahir tahun berapa ini? saya lahir sebenarnya tahun 1993. Cuman dulu karena saya kecil di Singaraja. Dapat Singaraja? Singaraja dekat Danau Tamlingan. Singaraja lah tuh. Iya. Singaraja, Danau Tamlingan. Ya, terus telat sekolah karena di sana nggak ada TK. Setelah umur 6 tahun pindah ke Mambal. Jadinya karena di Mambal wajib ada TK. Jadinya harus TK dulu jadinya itu. Berarti 93 lahirnya. 93. Wih, masih muda sekali. Berapa? 29? Sekarang 29. Jalan 29. Udah 29. udah mau 30 tahun depan ya. Ya, tahun depan Udah mau sekolah 30. Selamat. Kita udah 3 sama menurut saya. 3 sama. 3 sama. 33. 3 sama, betul. Oke, Edi besarnya di Mambal, besar di Mambal, jadi sampai sekarang itu kok bisa ke Singaraja? Jadi dulu karena kakek saya kan ini ya kayak pedagang keliling, bukan pedagang keliling sih, jadi ngobat-ngobatin orang, balian lah bahasa Balinya. Bagian ya. Jadi karena di rumah tuh udah banyak keluarga, terus kakek saya pergi ke Singaraja, dilihatlah ada tanah di sana, dibelilah sama dia, kebetulan ada rezeki, terus di split lah kita biar ada yang ngurusin di sana. Sekarang masih tanah di Singaraja? Masih sepupu saya di sana, jadi kayak tukar posisi sekarang. Oh, dia yang melihara. Mereka yang di sana, saya yang Jadi balik ke kampung Badung. Ya, di Kampung sih ya. gimana jadinya? Kota lah. Ya, di situ dah. Kakeknya masih? Syukurnya masih sehat sampai sekarang. Wah, ini udah tua sekali. Berapa umur kakeknya? Mungkin 70-an ya, 70 sekian nggak tahu. Berarti profesi Lupa. baliannya udah enggak. Masih aktif, Masih jalan, tetap masih ada. Saya mau berobat nanti. Saya agak mereng-merengan otaknya. Bikin Kakek jerawat. bisa ngobatin. Bikin jerawat. Oke, berarti gimana masa kecilnya Edi? Di? Ya, sama seperti anak pada umumnya. Jadi dulu masa kecilnya saya main ke sawah, main layangan gitu masa kecilnya. Di Mambal. Iya, di Mambal. Tapi karena syukurnya kakek orang punya, jadi Orang punya relasi yang lumayan lah. Jadi saya cerita-cerita, berbagi cerita, terus kayaknya enak ya punya bisnis, punya gini, punya gitu. Kayaknya enak ya luar negeri, kayaknya enak ya. Dari sanalah motivasi saya belajar bahasa Inggris. Awal. SD. Iya, SD saya sudah sempat kursus bahasa Inggris, cuman SD. Wih, keren sekali lah. Cuman ya karena waktu ya, itu kan tempatnya jauh, jadi orang tua saya nggak sempat nganterin, jadi berhenti gitu. Jadi walaupun saya belum bisa bahasa Inggris, tapi saya suka bahasa Inggris gitu. Dulunya. Oh, sampai SMP SMA masih tetap ya. Itu Mambal kan tempat perusahaan air minum mineral ya? Aqua. Mambal Mambal kenal. Aqua ya. Iya, Mambal gitu kan. Jadi tempatnya bisa dibilang strategis ya, antara perbatasan Gianyar sama Badung, terus nyari kota juga strategis. Dekat. Ya, bisa dibilang seperti itu. Terus namanya Sudanayasa. Adakah arti nama Sudanayasa? Kalau kata ibu saya sih nggak tahu ya begitu artinya. Dana itu kan banyak uang. Cuman yang saya cari di internet itu Sudana itu artinya kaya. Terus Rezekian gitu ya. Yasa itu berjaya kayak gitu. Wih, Yasa. berjaya di Pandana. Edi itu orang baik, kaya yang berjasa. Orang kaya yang masyhur kayak gitu. Orang baik, orang kaya apa ya? Kaya, baik, masyhur gitu. Itu maknanya ya. Maknanya kayak Bagus, gitu. bagus namanya. Terus mayoritas kehidupan orang-orang di Mambal ngapain? Di? Pekerjaannya di? Sebagian besar mereka petani, terus ada yang jadi PNS, terus
di pariwisata ada juga beberapa, cuman lebih ke guide. Tapi Guide, ya mungkin angkatan saya tuh lebih cenderung ke pariwisata karena pariwisata kan lagi Iya, berkembang ya. iya. Apalagi Badung kan paling Badung Penyumbang devisa Ya, terbesar. Bang devisa terbesar. Mambal apa itu daerah yang terkenal ya? Ininya, wisatanya. Mambal nggak begitu ini sih terkenal. Terjun ada nggak Cuman air ya, terjun? di sana ada di Petang tapi Oh, Petang daerah ya, bukan Bian di Semal Mambal. ya, Nung namanya. Itu oh, Terjun Tenung. Biar Semal teman saya juga di sana. Terus dulu didikan orang tua kayak gimana, Di? Keras nggak, Di? Orang tua saya sih balance sih saya bilang, cuman kakek saya keras ya. Orang tua saya baik, maksudnya polos, pengen ini dikasih. Cuma Dikasih. kakek saya yang keras, tapi kakek saya ngasih. Soalnya saya minta ini dikasih gitu, tapi dia keras gitu. Berarti dia anak manja ya? Dibilang manja sih enggak, karena kan apa yang dikasih ada syaratnya. Kamu harus jadi kayak SMP itu saya harus bangun pagi jam 6 pagi sebelum sekolah tuh harus nyapu dulu di rumah. Kayak gitu. Oh, ada PR yang dikerjakan sebelum sekolah gitu loh. Iya, Ada jadi syaratnya lah. ya, jadi emang keras. Jadi dibilang keras ya keras, dibilang baik ya baik gitu. Dididik oleh kakek apa orang tua ibu, bapak? Lebih cenderung ke kakek saya. Kenapa gitu? Orang tua saya mendidik, cuman ya mereka kayak ibu pengen tuh gini, ibu pengen kamu gini, kayak gitu. Jadi, bu pengen beli ini, aduh nggak punya, gitu dah. Ibunya kerja, Ibu kerja jadi petani, bapak bapak petani sambil pedagang pancing di petani apa? petani padi, Punya padi. punya padi, ya sawah, Berapa hektar? bunga hektaran, sih, cuman Kemarin saya punya beberapa. teman 7 hektar punya gini. Obat kopi. Tak minta Yang dari satu kita hari aja. ya. Ntar ingat yang kita minta tanah itu ya. Kalau ini Disuruh bawa ember ke sana. sawah. Jadi dari kecil tuh udah ya dibilang dikasih apa yang saya perluin dikasih. Cuman ya anggaplah saya kesiangan bangun tuh udah di apa ya? Kasih Kalau wajangan. bahasa Balinya tuh suginin pakai kopi. Wih. Tuh, kopi yang panas tuh diginiin di muka kita. Beneran tuh? Kalau bangun siang. Beneran, iya kalau Berarti bangun lu siang. keras lah. Iya. Masa di kopi itu di Iya, sampai dibuka, pernah. panas. Panas, kaget kita bangun. Iya, Sekarang beneran loh. beneran. Saya nggak pernah digituin. Cuman kalau kita minta apa-apa tuh ya dikasih sama dia, Dikasih. cuman ya itu. Nurut, Harus ada syaratnya. harus nurut Tapi ya. dampaknya ya kita Iya, iya. kebal sama Disiplin. orang, ya disiplin. Ada yang kita rasa takut gitu. Dampaknya bagus kalau anak-anak zaman sekarang kalau langsung mau minta ini dikasih tanpa ada syarat, nanti besarnya jadi manja. Ya iya. manja. Sama kayak kita mau apa kan harus kerja dulu. Iya, iya. betul sih. Dari kecil udah diajarin gitu ya. Jadinya Besarnya besarnya punya prinsip ya. iya. Punya prinsip. Mm-mm. Ada Jadi berapa saudara nih? 2 saudara, sepupu ada 4 sepupu. Empat 2 sepupu. saudara. Saudara kandung, Saudara kandung ada Cewek. 1 cowok. cowok. Nggak punya Masih saudara sekolah. cewek ya. Nggak punya. Masih sekolah, masih kuliah sekarang. Tadi jauh jaraknya umurnya sama kau. Jauh, karena kan dulu orang tua sibuk, nggak sempat ngurusin. Jadi makanya mereka ngasih jarak biar nanti Berapa tahun tuh? mungkin adik saya sekarang 2004 dia lahir. 2004 saya 93. 8 tahun ya? Mungkin ya lebih. lebih 11 tahunan. 11 tahunan jaraknya antara bikin adiknya lagi. Ya, 11 tahunan. Jadi pas adik saya lahir saya ngajak adik saya. Jadi udah di planning lah sama mereka. Berarti KB lah dulu. Ya. Iya, ya betul. Dia punya YouTube, War. Oh, Ini apa YouTuber juga, namanya War. dia? Ya. Namanya Edi Sudanayasa. Yasa. Apa temanya tentang apa tuh YouTube-nya? Sebenarnya saya buat YouTube ini karena awalnya saya tuh seneng lihat hal-hal unik, maksudnya hal-hal yang di sekitar yang jarang kita ketahui, Oh, tapi ternyata ada sesuatu yang unik itu gitu. referensinya dari sana. Ya. Jadi karena jarang sedikit orang yang banyak membaca gitu, Yang kebanyakan penting kasih video. ya karena kebanyakan orang kan lebih menikmati video ya, lebih Ya, gampang betul. didengar. Contoh videonya apa, Di? Contoh videonya 7 negara yang mengalami fenomena tanpa malam. Wih, itu viral tuh. Harus akan cek itu viral. View-nya berapa sekarang? Mungkin sekitar 700-an kayaknya. 700.000, War. 700.000.
dengan dia udah dapat subscriber hampir 6.000, hampir misalnya macam di sini bahaya nih. Ya bersyukur guys. Subscribe-nya terus jalan masuk terus. Bersyukur. Masuk terus. Thank you very much yang sudah subscribe si Pak Edi sudah Yasa ini. Jangan Semoga lupa channelnya semakin berkembang Edi ini. Ya, Sudana semoga Yasa channel. saudara. Jadi Sudana Yasa aja ya. Ya, Edi Sudana ya. Saya repost nanti negara yang banyak pelacur. Udah belum. Negara yang banyak apa namanya kasinonya kayak gitu kan, Pak. Banyak masih ada proyek yang belum dijalankan. Masih banyak, terutama mungkin nanti ke depan saya pengen ya bahas tentang ini ya. Mungkin untuk teman-teman yang beragama Hindu di Bali, banyak yang belum paham tentang perbedaan kayak agama Hindu di Bali sama di India. Karena beberapa kali saya dengar Betul. mereka jawabnya apa bedanya Hindu di Bali sama Indonesia? India. Iya, mereka cuma jawab beda kulit doang. Padahal sebenarnya banyak perbedaan. Banyak. Makanya ada istilah Soekarno bilang kan, Anda menjadi Hindu tapi jangan menjadi Ya. orang India. Kayak gitu kan. Ya, Anda menjadi Muslim jangan seperti Arab. Kayak Ya. gitu kan. Soekarno bilang ya, emang ya seperti Soekarno itu. bilang maksudnya. Anda menjadi Benar. agama Buddha jangan seperti Thailand kayak gitu kan. Ya. Ada lagi yang lain-lain banyak. Pendidikan terakhirnya apa nih? Pendidikan terakhir yang udah kelar itu diploma 2. Di 2. Ya, tapi yang diploma 4-nya nggak kelar karena saya berangkat ke sini. Wow, Gitu. sama lah kayak teman-teman yang lain. Ya, kelas benar. diploma 3-nya kayak Indra juga gitu ya. Awalnya saya nggak pernah kepikiran pengen terjun ke dunia pariwisata sampai saya bisa datang ke Makau untuk merantau seperti teman-teman yang lain. Cuman dulu, jadi ceritanya gini. Tamat SMA tuh sebenarnya saya cita-cita pengen jadi polisi. Oh, mau pegawai negeri. Polisi, Ya kan negeri. ya pegawai negeri. Oh, Jadi polisi, angkatan. saya ngikutin segala jenis latihan fisik dulu. Bener aja bodinya gede war. Nggak Maksudnya dulu. bagus lah. Gede Nah, perutnya. sekarang sih udah beda ya. Terus SMA ternyata nggak dikasih gitu. Mungkin salahnya kita juga mungkin buat teman-teman biar bisa belajar. Jangan terlalu berharap lebih gitu sama orang. Mungkin pas itu karena saya ngerasa punya keluarga mampu, saya berpikir pasti bisa lah, pasti bisa. Bisa meraih. Ya. Terus? Nah, ternyata pas di hari H saya pengen mau tamat SMA, ternyata ada beberapa kendala, mungkin finansial lah lebih tepatnya. Jadinya nggak ini. Nah, salahnya saya juga yang bikin saya nyesel sampai sekarang, saya nggak nyoba. Nyoba di Oh, belum sempat nyoba. Belum Daftar. nyoba secara mandiri gitu. Oh. Karena saya pas itu omongan dari beberapa orang itu harus pakai uang gitu ya. Emang gitu ya. Ya Jadi, gitulah, itulah. tanda kutip ya teman-teman. Emang kayak gitu bor semuanya untuk apply di angkatan polisi atau apa pasti ratusan juta dulu keluar. Ya. Ya enggak? Nggak tahu. Nah, Tolong itu itu. dibenahi ya Indonesia. Tolong itu dibenahi Indonesia beneran. Nah, terus seperjalanan waktu saya tuh merasa kecewa lah, jadi sakit hati, udah nggak tahu mau jadi apa gitu. Terus sampai akhirnya saya ketemulah sama teman. Mungkin saya karena senang sama IT dulu, jadi sempet pengen kuliah di Stikom. Oh, Stikom ya. Ya, Yang Stikom Bali. Di mana tuh? Di Ya, di Renon. Renon. Ya. Stikom Bali. Terus tapi orang tua saya, ibu saya terutama, karena ibu saya dulu pengen jadi perawat tapi nggak lulus karena masalah uang juga. Lagi masalah tombokan tuh Ya, awal. jadi awalnya namanya dia tuh masuk, lulus tes. Tapi setelah itu temennya yang nggak lolos tuh cerita katanya sama dia, nangis-nangis dia cerita, kok aku nggak lolos, sampai cerita sama bapaknya. Terus keesokan harinya tuh namanya dia tuh hilang. Karena Jadi nama temannya tuh yang masuk di sana. kayak gini. Kemungkinan ya, saya Ya. nggak mau apa namanya. Emang perawat tuh juga gitu sama ya, Bor? Uang duluan ya? Nggak Kita tahu. harus Kita juga nggak bisa nebak ya sih. Iya. Cuman dari beberapa pengalaman teman-teman saya yang terutama yang di SMA yang saya lihat mereka pinter tuh ya seperti itu. Awalnya mereka nggak percaya, cuman
mereka cerita sama saya, oh kemarin saya ikut tes PNS di Tabanan, terus pas hasil ininya saya lolos, cuman tiba-tiba tes berikutnya saya nggak masuk. Itu Iya. dia mereka bilang. Berarti ilmu tuh nggak dipakai jadinya ya. Kita itu pintar udah kualifikasi dari standarisasi untuk dari PNS atau perawat, tetap aja uang pertama harus ada. Ya, Nah, gitulah istilahnya. tapi katanya sekarang nih udah mulai lebih Ketat ya. sensitif, apa namanya, kompetitif ya. Jadi kalian memang mampu bisa lolos. Tapi kalau dulu tuh banyak uang katanya. Katanya ya. Saya dengar cerita, tapi cerita lagi gitu ya teman-temannya. Jangan Iya, jangan down dulu. ya ambil lihat-lihatnya lah. Uang lo. Pengen jalan-jalan, betul. Kepintaran dulu itu pintar-pintar nomor aja. Ya, nomor. Iya, sampai sekarang sih banyak. Ya. Sekarang lah. Tapi akhirnya sekarang teman saya tuh bisa jadi PNS, dia lolos tes di PNS di Klungkung. Kamu kuliah di mana nih? Saya kuliah di STP. Nah, jadi ini ceritanya lanjutan yang tadi ya. Saya lupa kemana-mana soalnya. Jadi dulu saya pengen kuliah di Stikom, tapi karena orang tua nggak setuju, hampir nggak mau dibiayain, mereka pengen saya jadi perawat. Sedangkan saya nggak bisa ngurusin orang sakit. Pertama angkatan, sekarang jadi sebelumnya setelahnya itu jadi perawat. Ya, karena ibu saya kan cita-citanya jadi perawat. Oh. Nah, terus kalau kamu mau masuk sekolah perawat, saya kuliahin. Kalau enggak, nggak usah nih. Gitulah mereka ngomong. Bingung. Sampai akhirnya adalah saudara ibu saya yang udah pernah berangkat ke luar negeri. Itu direkomendasiin masuk aja ke pariwisata, digituin. Sampai akhirnya masuklah saya ke STP. Oh, kuliah di STP. STP. Yang Di Nusa Dua. Berarti itu keperawatannya belum sempat. Udah sempat daftar, bahkan STP ini option terakhir saya daftar. Nah, STP itu terakhir saya daftar karena emang nggak kepikiran gitu loh. Jadi akhirnya kuliah di STP. Nah, sekitar saya kan kuliah diploma 2 ya. Jadi jurusan apa? Kantor depan. Front office. Iya, front office. Front office. Jadi pas itu saya belum bisa bahasa Inggris kayak gitu. Terus pas pertengahan semester, mungkin akhir semester ya mau ujian setelah training tuh, saya mengalami krisis ekonomi lah pas itu. Jadi keluarga mengalami krisis ekonomi Finansialnya ya. ya, sampai mungkin laki saya dapat tawaran kerjaan. Dapat tawaran kerjaan, terus kerja di sana. Jadi saya kuliah di STP jam 2 siang. Terus bangun pagi jam 5 pagi karena saya udah mulai kerja. Jam 5 pagi saya kuliah sampai jam 6. Kerja. Jam 5 pagi saya kuliah sampai jam 2 sebenarnya kerjanya. Kerjanya. Sebenarnya sampai jam 2, cuman kan karena saya nggak ngambil jam break, saya pulang jam 1. Jadi 1 jam itu saya pakai untuk prepare kayak mandi, langsung berangkat kuliah, pulang malam. Gimana kerja tuh dulu setelah kuliah? San Regis. Dewi. Ya, Dewi. Wih, keren langsung San Regis dapat hotelnya. Kebetulan mereka lagi nyari. Terus Apa tuh gininya Dewi-nya? Dewi asisten butler. asisten butler? Ya. Di kuliahnya front office? Ya. Jadi masuk. Terus di sana kerja sekitar beberapa bulan karena saya ujian. Jadi nggak sempat ngatur Biar waktu. fokus. Ya, biar fokus ya. Saya bisa ngatur jadwal lagi, saya ujian tulis. Setelah ujian tulis 1 minggu, mungkin hoki lagi ya, orang tua ya, anak soleh. Terus dapat informasi kerjaan lagi di Konrad. Nah, di Konrad. Di Nusa Dua juga. Ya, di Nusa Dua. Saya nyoba ke sana sama teman. Kebetulan mereka nyari 2, saya dapat gitu. Teman saya duluan dapat, terus saya dapat juga gitu. Kamu ngekos Nusa Dua punya rumah? Kebetulan ibu saya punya saudara, jadi dia punya 2 rumah di Nusa Dua. Jadi 1 rumah tuh nggak kepake. Jadi siapapun saudaranya mereka yang merantau ke Nusa Dua, tinggallah di sana. Gitu. Oh, sukses lah beli rumah di sana, jadi warga di sana. Berarti pergaulan kamu di Nusa Dua banyak ya? Punya beberapa teman ada. Jadi ya relasi ini tuh ada lah. Anom kan di sana? Anom saya kenal Anom di Inayan.
Nah ya. Ya. Oke. Setelah itu setelah di kontrak kan katanya kalau DW itu nggak dapat servis ya. Ah, iya. Terus disitulah Nggak motivasi saya nih. Ini buat teman-teman mungkin ya. Ada dulu saya dengar cerita dari teman saya, ini gurunya katanya yang ngasih tahu. Kalau kamu interview bilang aja kamu nyari uang. Gitu mereka bilang. Kalau interview bilang aja nyari uang, Nah, kenapa kamu kesini ya? Saya pengen nyari uang. bukan karir. Ya, iya. Bukan Gitu. experience. Ternyata itu salah teman-teman. Terus? Jadi dulu saya di kontrak tuh ada 2 orang sama teman saya. Nah, kita direkomendasiin lah untuk jadi reception. Kita DW pas itu. Nah, pas interview, jadi saya bilang, jadi kenapa apa motivasimu Apply ke sini. pengen jadi reception gitu dia. Itu dia. Di samping basicmu memang kantor depan, kamu punya pengalaman, punya training, punya ini. Saya pengen uang, saya pengen dapat banyak uang, Pak. Gitulah saya jawabnya. Itu pakai bahasa Inggris ya Ya. interviewnya. Jadi kalau saya bisa jadi staff, bisa dapat uang, itulah tujuan saya. Gitu saya jawabnya, bodoh dengan bodoh, tapi pede saya ngomong gitu. Terus gininya jawabannya? Jawab, Responnya dari user? terus semisal kamu dapat hotel lain yang menawarin kamu kerjaan lebih bagus, kamu otomatis bakal ke sana. Jauh. Itu sih kalau kita pakai logika, kita pasti pergi ke sana kan ya. Cuman kan mereka melihat kesetiaan gitu. Loyalitas. Ya, Apa jawabanmu? loyalitas. Bingung lah saya jawabnya di sana, nggak ngomong lah saya di sana, dikasih pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Nah di sanalah saya gagal. Itu Itu gagal interviewnya. Gagal. Gagal nggak masuk ke konkurat. ya gagal. Maksudnya nggak jadi staff, saya masih DW, cuma Oh nggak jadi Dewi, staff. ya mau di hire. Ya mau jadiin staff. Nah teman saya lolos. Waduh di sana saya berpikir keras. Aduh gimana nih bisa kayak gini. Sampai dengar pertanyaan dari beberapa senior. Reception tuh stres, mending kamu belajar dulu di ini. Kalau kamu mau training aja di sini. Sebenarnya mereka ngasih saya kesempatan untuk interview kedua kalinya. Biar di hire jadi staff kontrak. Ya, Berarti itu gagalnya di interviewnya karena kamu menjawab mencari uang. mencari uang. Jadi saya bodohnya jawab, saya pengen cari uang. Gitu. I want to make money. Ya, Tapi harusnya sebenarnya saya harus jawab, saya harus improve skill, banyak belajar. improve Saya skill. saya pengen belajar banyak, improve skill Looking semua, for ada karir, kayak pengalaman, gitu ya? ya Looking for karir, karir. saya masih muda, banyak Itu peluang. contoh ya, contoh untuk orang yang mau interview. Jadi janganlah sekali-kali Anda menjawab I want to make money. Itu pasti Ya. gagal, nggak diterima ya. Ya itu Dipastikan lah. Ya, dipastikan. Itu terlalu kasar sih ya. Ya mungkin terlalu ginilah ya. terlalu ego lah kasar, jadinya ya. Dan setelah itu beberapa bulan saya dapat beberapa lowongan direkomendasiin sama senior saya. Cuman karena pas itu saya sakit hati, bisa dibilang sakit hati ya, karena nggak kesalahan saya ngerasa bodoh. Kenapa nggak bisa jadi reception? Terus akhirnya walaupun saya dapat beberapa lowongan jadi staff, tapi itu bellman saya nggak terima. Saya bakal terima Pak kalau itu saya jadi staff reception, saya gituin dari senior saya. Tapi akhirnya kalau kamu mau coba aja di Bintang 4 di Kuta dulu gitu. Akhirnya saya interview lah ke Kuta. Di mana? Di Ramada Camakilat. Ramada. Ramada. Nusa Dua juga punya Ramada kan? Ya. Yang itu ya? Bukan. Ini di Ramada itu ya? bukan. Ini di Ramada Resort Camakila di Seminyak ya. Namanya Ya, sama. Seminyak. Dekatnya. Kira cabangnya. Soalnya reception itu kamu cari reception karena basic salarinya emang gede ya daripada di departemen lain. Nggak, pertama sakit hati. Kayak bukan sakit hati sih. Aku bisa loh gitu loh. Jadi kayak cuma ingin membuktikan. ya, aku Proof. bisa gitu. Proof Aku yourself. bisa gitu. Jadi ketemulah beberapa orang, dikasih wejangan-wejangan. Terbukalah mulai pikirannya, mulai belajar. Terus ke Kuta interview, hampir nggak diterima saya sebenarnya karena nggak ada pengalaman. Itu udah emosi saya. Jadi oh jadi kamu nggak punya pengalaman, ditaruh langsung CV-nya di meja. Oh jadi kamu nggak punya pengalaman.
Terus karena udah emosi ya, saya udah bodo amat mungkin. Itu umur berapa pas tuh? Mungkin sekitar 22 ya. 22. Ya, kalau nggak salah 21 22 lah. Berarti belum pernah jadi start kontrak di Bali. Belum kan baru lulus. Baru lulus ya. Ya baru lulus saya langsung ke Konrad, habis di Konrad tuh sekian 4 bulanan langsung ini. Oh, baru ke Ramada. Ya. Terus mungkin agak rantang lah suara saya. Pak, dari segi teori mungkin semua orang yang bakal masuk ke sini bakal belajar dari nol karena mereka belajar dari standar semua. Kalau Bapak cuma mencari jawaban dari segi teori, saya pun bisa ngasih jawaban dari segi teori, Pak. Saya. Iya. Saya punya juga beberapa kali di training sama senior saya di Konrad karena mereka pengen saya dapat peluang di sana, kayak gitu. Entah gimana, lagi beberapa harinya saya dipanggil terus disuruh kerja di sana, gitu. Oke. Berarti argumennya masuk akal. Masuk akal, Dia masuk ya. akal. Mungkin ini salah satu yang bikin ini ya buat teman-teman ya, yang terutama yang baru merintis karir di dunia pariwisata. Jadi kamu ditanya, kenapa saya harus memilih kamu gitu? Nah, ya betul. Saya masih punya ada pertanyaan gitu. Saya masih Why punya I choose you gitu ya. Saya masih punya 5 kandidat nih di belakang kamu. Saya digituin Why I dulu. choose you, betul. Karena dari beberapa wejangan. Akhirnya saya jawab, what is pakai bahasa Indonesia aja. Apa sih karakter ideal yang Bapak cari? Saya gituin. Oh, kamu Saya tanya balik, tanya balik. ya. Oke. Saya gini. Terus dia bilang lah gini. Pak, mungkin dari segi pengalaman saya nggak punya banyak, tapi dari segi motivasi saya punya banyak motivasi. Saya punya motivasi yang besar untuk belajar, improve diri. Kalau Bapak memang ngasih saya kesempatan, saya bakal melakukan yang terbaik. Gitu ya. Terus gimana? Jawabannya Umpan juga baliknya? sih ya. Ya, gitu. Bukan gitu. Umpan baliknya gimana? Terus dari dia? Oke, saya bakal ini ya mau. Sampai akhirnya ditelepon lah saya diterima lah di sana. Jadi di situ staf pertama saya. Bagian? Reception. Reception. Nah, akhirnya tercapai. Oh, kalau di bagian kantor depan aja kalau di Bali ya kerja ya berarti ya? Iya. Terus setelah itu sekian bulan ke depan, karena kan saya ini ya. Selesai. Bukan karena situasi crowded, terus jalannya dari rumah saya agak jauh. Terus karena keterbatasan staff, jadi kebanyakan saya dikasih malam. Sip malam terus. Dan di samping itu saya kan juga punya tabungan cukup untuk lanjut kuliah. Jadi saya planning lah untuk nyari hotel di Nusa Dua biar lebih tenang gitu. Bisa sambil kuliah. Ya, akhirnya saya interview ke Nusa Dua, itu namanya Inaya dulu. Gede juga tuh. Saya nyari bellman di sana. Balik ke bellman karena biar fleksibel gitu lah. Bellman di sana. Ya, bellman. Diterima. Lama di sana? 3 tahunan saya di sana. Lama Jadi lah ya. saya lanjutin kuliah, terus kebetulan teman-teman di sana kayak support. Gitu. Yang ex Makau di sana siapa aja? Anom, Legawo, Komeng, Legawe, Pak Edi. Pak Edi kan baru dia sini. Saya duluan di sini. Enggak, untuk di Inaya. Pak Edi nggak dapat di Inaya ya? Ada Pak Edi. Pak Edi kan dapat di Inaya kan, yang ex Pak Edi. Makau kerja di Inaya. Kalau dilihat kalau orang-orang kayak HRD, kayak bos-bos itu nyari staff pasti ditanya pengalaman ya. Kalau kita nggak dikasih mencoba, mana kita bisa punya Ya, pengalaman? benar. Jadi kasihlah kesempatan kita biar bisa punya pengalaman. ya. Nah, nanti di sana dilihat tentang kinerja kita kan bisa juga ya. Sebenarnya katanya mereka pasti ngasih kesempatan, but bagaimana caramu menyampaikan ke mereka gitu. Jadi buat teman-teman seandainya ditanya any question gitu di interview terakhir pasti ada pertanyaan gitu. Betul. Karakter what is ideal character are you looking for as your staff? Gituin aja tanyain. Betul, itu gini ya pengetahuan ya untuk para orang mau interview Gituin. Mereka pasti jawab nanti secara detail. Nanti penutupnya kamu iniin dah jawab sebagai reaksi dari jawabannya dia. I understand I don't have a lot of experience. I just have a big motivation to learn and improve my skills. I hope I can
give you best apa namanya, Best. lupa aku, Best lupa saya, apa namanya, masukan lah, bukan. kinerja, bukan, Performance. iya, improvement, bukan, performance, performance ya mungkin ya ya, the performance. best performance for your company, Ya. gitu ya. Oke, mantap. Ya. Ini baru tahu, ini Mantap, pengalaman mantap. sekali nih. Saya sering dengar kayak gitu, pertanyaan kayak gitu, tapi ya saya nggak kepikiran buat nanya balik tentang karakter yang mereka cari ya. Saya bilang saya punya big motivation dan hardworking ya, seperti itu Ya. jawaban-jawaban standar lah. Ya, jawaban standar. Inilah the king goal of interviewers. Ini dia Bagus ya. julukannya. Ya. Edi sudah biasa. Nah, Jadi- bagus ya. Dari situ, Yang mau nanya tentang interview langsung ke Edi. Oh, aduh. Instagramnya di sini. Yang mau jadi ada di sini Instagramnya nanti guys. Jadi setelah itu saya diterima, mungkin faktor laki lagi. Saya ketemu dengan beberapa tamu, mungkin karena saya pengen jalan-jalan ke luar negeri ya. Tapi dari segi mental saya takut. Saya pengen jalan ke luar negeri, ketemulah beberapa tamu. Jadi saya bilang, saya tetap pasti ngomong gitu. Sorry, my English not really good. I still learn and trying to improving my English, my accent. What? and Keren anything. sekali bahasa Inggrisnya boleh ya. Aku bilang Jadi gitu. ya. Terus mungkin adalah tamu yang ngasih good comment. Nah, good comment. Terus saya dapat promote dari sana. Dikasihlah saya 2 pilihan, mau ke bell captain apa butler gitu. Di Naya. Di Naya. Jadi saya pindah Karena ke tamu itu yang gini. Tamunya bagian apa? Tamu tuh. tamu. Oh, Jadi kerja di sana. jadi karena komenan tamunya itu, Oh. jadi bosnya tuh melihat saya punya potensi. Ya, kayak Itu gitu. kamu dapat medali komen dari tamu itu. Ya, kayaknya di TripAdvisor ditulis dulu. Jadi Namamu di sana ditaruh. ya. Wih, keren. Terus ditempel lah di whiteboard di Oh, sana iya, pas briefing. Well done gitu. Superstar jadi kamu ntar di sana kan. Jadi dapatlah peluang, syukurnya dapat peluang, terus saya belajar di butler gitu. Kamu ngambil butler, nggak ambil Iya. kapten. Iya, butler. Alasannya? Karena ya lebih personal, private service, jadi lebih mengenal tamu, lebih gimana gitu. Dan make money more. Ya. Pasti itu make money more tuh pasti, cuman jangan pernah disebutin tuh. Ya untuk kita lah, itu kan di butler kan bisa nyari CP. Tips gede kan di butler. Ya, Bagus itu. Bagus. ya Kerja di butler. kayak gitu. Enak nggak kerja di butler tadi? Ya, dibilang enak sih enak. Tergantung kerjaan, semua tergantung partner ya. Atasan, partner, Bener. itu tergantung. Itu 8 jam kerja. 9 jam kerja, 2 hari off. Wah, Jadi, kau lebih enak butler 9 jam. Ya. Aku dulu 24 jam butler. Nginap-nginap saya dulu. cuman ada masanya kalau misalkan kayak Bu Rini, dulu kan ada artis-artis yang sering datang ke sana. Bu Rini, Bu Rini itu siapa? Gimana nggak ngomong? Syahrini. dulu Syahrini? Menteri BUMN. Oh, menteri? Oh nggak tahu. Ya, Kalau dulu Lu kirain artis, menteri lain lagi bor. Itu udah ketua. mm-mm. Jadi sempat di attach. Jadi kalau lihat Pak Jokowi lewat sana tuh udah biasa saya. Jadi Nginap di Naya. jadi kebetulan artis-artis tuh beberapa udah biasa-biasa aja sih, jadinya bukan sesuatu yang wow. Oh, pas kamu kerja di sana Pak Jokowi udah menjabat jadi presiden. Udah. Jadi mantap. sempat ya, dia tinggal di sana, nginep di sana lah. Terus ini awalnya saya bisa berangkat ke sini nih sebenarnya kayak omongan bawah sadar sih ya. Jadi saya nongkrong sama teman, mulai kenal alkohol. Kayak Wah, di- mulai kenal alkohol lu. Apa ada sebelum-sebelumnya? Nah, ya sebelum-sebelumnya dikit lah gitu. Cuman kan ya, jangan terlalu ini. Ya. Terus Karena obrolan alkohol jadi ada Ada. inspirasi. aduh, aku pengen nanti kalau aku punya uang banyak, nanti aku pengen beli mobil, bangun rumah, gue punya bisnis ayam, gitulah kita sering sharing kan. Oh, aku juga nanti aku bakal berangkat ke luar negeri, bekerja di luar negeri, terus kerja sekian tahun, beli rumah, beli mobil, beli ini, Itu gitu. obrolan senja ya. Obrolan senja mungkin ya ngalur ngidul. ngalur ngidul, nggak pernah ini. Maksudnya Betul, dari kan? mental saya nggak ada kepikiran untuk keluar negeri. Sampai suatu ketika dikasih jalan lah ke sini, ayo coba sini jalan. Sini. Siapa yang
pertama ngenalin ke sini? Pertama Legawo, Mamang Kuming Legawo, terus si Kuming. Anom lah ke Anom. sini. Oh, duluan Iya. Anom sini. Duluan Anom ke sini. Terus Anom lah ke sini gitu. Jadi kita diskusi lah berdua tuh semalaman. Hmm. Kira-kira gimana pertanyaannya ya? Kalau gini pertanyaannya gimana jawabnya ya? Giniin aja gini. Ya. Jadi kita ke Anom diskusi bilang lah gitu. berdua ya. Diskusi lah berdua, saling sharing pengalaman gitu. Sampai kalau kamu diterima nanti kabarin aku ya gitu. Dulu kan posisinya ada 2, housekeeping sama waiter, Di sini. in-room Vacancy dining kayaknya. Vakansinya ya. Ya. Terus karena saya masih nyaman di sana, ya udahlah kamu aja dulu di sana. Saya kan lihat respon dulu ya, nggak asal-asal barbar gitu. Sampai akhirnya dia Keren. sekian bulan di sini, saya mulailah tertarik gitu. Kok lumayan kayaknya pengen juga. Jadi gitu. dapat salarinya, income-nya. Sampai akhirnya di sanalah awalnya saya bisa sampai di sini gitu. Jadi tahun berapa sini? Tahun 2016 kalau nggak salah. 16 paling 2016. 15 atau 16 ya lupa saya. 2016. 4,5 tahun dari 2016 sekarang. kayaknya. 2016 mungkin. Karena 2016 tuh ya 2017 Anom kesini nggak? Wah, lama banget. 2017 kayaknya. Nah, 2016. lupa saya. Saya 2016 kayaknya. Aku aja kesini 2014. Apa 2000? Lupa lah. Cuma yang jelas mungkin 4,5 tahun dari sekarang. Hampir 5 tahun. Di sini profesinya ini jadi apa? Houseman ya. Houseman. Ke housekeeping larinya. Housekeeping guys. Turun jabatan ya. Turun jabatan. Semua orang-orang yang di Bali menjabat jadi profesi hire, sekarang kesini jadi demot, langsung di demot jadi bawahan. Tapi Jadi lewat mana di? Lewat Bu Yena, dulu Bu Yena. ada agennya Bu Yena, terus kenal di screening. Oke. Awalnya Bu Yena ragu karena kan saya masih kuliah, skripsi tuh. Skripsi. Oh, udah skripsi nih di. Udah skripsi, tinggal pengajuan aja. Yang gini terakhir nih Ya, di 4-nya. mereka bilang mereka lagi perlu cepat, kamu yakin bakal ini? Udahlah Bu, saya kerja untuk uang. Gitu. Saya kerja untuk kuliah untuk kerja gitu. Jadi, Berarti udah skripsi kan udah bentar lagi nih. Tapi sekarang nggak bisa ngelanjutin ya. tinggal ujian. Bisa nggak itu dikejar? Mereka ngasih spend time 2 tahun. Weh, jauh. Udah lewat. 2 ya. tahun. Jadi karena saya nyaman di sini, ya enggak ini gitu. Jadi makin ketemu banyak orang, jadi pola pikirnya makin berubah. Ada yang tertarik ke bisnis. Saran saya nggak usah dah pendidikannya dijalanin. Nah itu udah goal, udah Ya. dapat goalnya dari kerja kan. Ya. Apa pendidikan dijalanin kalau kerja udah dapat yang bagus gitu. Cis dulu, Cis ini. Balik ke Ada- teman-teman aja, mungkin tujuannya kan. kalau semisal kalian berminat jadi dosen pariwisata itu kan masih jarang ya, terutama di SMK itu lulusannya kan masih jarang. Iya. Ya, untuk pengajar yang real pariwisata, jurusan pariwisata itu masih jarang untuk ininya. Kampus Emang Mapindus, Sarjana pendidikan lah aku bilang. Ya kan ya? SPD, Ya, sarjana untuk pulang desa katanya tuh. sarjana pendidikan untuk ini kayaknya masih jarang. Dulu aja guru saya itu guru IPS kalau nggak salah. Dia ngajar tentang pariwisata karena kekurangan guru pariwisata tentang pariwisata kekurangan sekali. Ya, masih ini. Terus bisa kesini gimana perasaannya di? Ya, beberapa bulan di sini saya lumayan stres, guys. Karena kan kebanyakan jalan gitu. Bener-bener jalan. flat kayaknya kehidupannya sini nggak ada ini. Hiburan palingan nongkrong, itu pun ngambil tenaga ekstra ya. Besoknya ini cuman ya memang ada hal yang harus dibayar untuk sebuah kesenangan kan gitu ya. Iya, betul. Ini pertama kali keluar negeri ya? Ini pertama kali saya keluar negeri. Sama lah, emang kita bertiga. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang pengen luar negeri itu kalian improve English. Perbanyak tanya pertanyaan dari orang-orang yang sudah pernah interview. Jadi kalian bisa kayak mengsimulasi jawaban yang akan kalian berikan. Betul. Ini the king of interviewers. nih. Jadi siapa tahu bisa berkesempatan berangkat kan, syukur ya kalian bisa jalan-jalan, syukur-syukur bisa nabung. Nabung, Ya. meningkatkan ekonomi keluarga juga, Ya. pengalaman hidup juga.
Kalau mau ke sini langsung. Waduh, saya bukan agent. Enggak, tapi otaknya main Bor ya. Bagi kita tuh. Harusnya kamu jadi desain trainer di sini nih harusnya kalau gini otaknya ya. Tapi dia terpendam ya, Bor. Work in silent ya orangnya, Bor. Kalau ada gini baru diungkapkan, Bor. Kalau nggak ada orang nanya ya diam gitu ya. Kelihatannya olok-ologan dia. Tapi aslinya otaknya ada isi. Dia kalau sama teman dia dulu nyerap ilmunya temannya dulu. Sekarang baru dia ambil darah diungkapnya di sini kan. Iya. Kayak gitu aja tuh. Kita pura-pura bodoh di teman. Itu nanti di belakangnya ilmu kita udah disalip duluan sama dia, Bor. Itu namanya apa tadi, walk in Work silent. in silent. Mantap. Tapi mantap. mungkin ya ada beberapa saya kan pernah jadi disuruh training orang. Ada juga nih buat teman-teman, walaupun kalian udah ngerasa bisa, terus masuk ke suatu tempat kerjaan baru, ya iyain aja. Karena standarnya beda kan. Ya standar beda. Akan ada hal yang kalian tidak ketahui ketimbang kalian, aku udah tahu ini. Orang yang ngajarin kalian pasti bakal kesel. Iya. Kita sok tahu jadinya ya. Ya, Mending kita jangan gitu. ikutin aja ini, oh gini, oh gitu. Nanti seperjalanan waktu akan ada hal baru yang kalian nggak tahu, akan dikasih tahu sama senior kalian gitu. Terus itu gaji di Butler yang di Naya sama di sini beda jauh. Berkali-kali lipat. Ya, karena makanya dia ngambil houseman di sini, Ya. gajinya udah seperti GM di Bali. Ya, Betul nggak? ya betul. Oh. Nggak munafik ya guys ya. Munafik. Mungkin ya buat teman-teman, kita memang kerja nyari uang, cuman kan bagaimana kalian menyampaikan itu gitu. Kalau kalian bilang kayak obrolan saya tadi di awal, saya bilang saya pengen uang, otomatis kalian ditendang karena itu kasar sih ya. Di luar negeri pun kalau ngomong gitu interview kayak gagal juga ya. Ya, Oh, untuk make money, wah apa coba omongannya? Tergantung penyampaiannya sih. ya, Tergantung ya. tergantung penyampaiannya. Sama lah untuk hal sederhana mungkin kita bilang minta tolong sama teman, kamu beliin saya air gitu. Gimana perasaan orang tuh? Ketimbang kalian bilang bisa bantu beliin air dong kalau ini ya, nanti aku ganti uangnya, kan lebih enak ya. Iya, David. Sama-sama istilahnya kita menyampaikan bahwa kita ke sana nyari uang, tapi bahasanya Ya, diperhalus. Betul. Ya. Terus sekarang udah 4 tahun setengah di sini ya. Ya, ada Pak Stan. Nah, di Makau, Bor, selamat dulu, Pak Edi. Udah mau menjadi seorang bapak. Selamat dulu. Udah mau menjadi seorang ayah. Thank you Masih guys. berapa bulan lagi, Bor? Semoga lancar, semoga Ini dapat lancar. jodoh di sini juga, karir di sini juga. Betul nggak? Betul. Jadi Makau is everything sekarang. Jangan Kehidupannya di sini dibangun. Tuanya juga di sini. Jangan ini untuk teman-teman mungkin yang punya motivasi yang terlalu keras ya. Kan ada orang-orang bukan terlalu tinggi sih. Ada orang-orang yang emang punya pendirian keras. Saya harus gini, harus gini. Iya. Saya juga awalnya gitu. Keras kepala. Sampai suatu ketika dikasih tahu lah sama seorang teman. Jadi obrolan Senja kenabir guys. Obrolan senja lagi ya. Obrolan senja. Tapi itu bermakna, mengena. Betul. Boleh berapi-api, tapi jangan sampai terbakar. Wih, itu baru mantap. Kalau Jadi nggak terbakar gimana itu caranya? bahaya. Solusi Pemadam 911. pemadam. Ya, kalau bisa Gimana dihindari, lama sekali kamu berpikir? kalau bisa dihindari jangan sampai terbakar. Ya, jangan sampai terbakar Boleh guys. berkobar-kobar, Ya, Tapi asal jangan sampai terbakar. Iya. Betul. Mantap. Boleh, Filosofi semua. hidup tuh guys. Ya. Camkan baik-baik. Terus selama di Makau gimana kesannya di hidup di Makau itu di? Kesan di Makau seneng ya. Jadi orang-orang tuh nggak terlalu banyak peduli sama satu sama lain, tapi mereka taat sama aturan. Nah, misalkan kalian, bukan berarti mereka nggak peduli itu mereka biarin kalian kayak gitu, enggak. Kalian melakukan sesuatu yang nyeleneh tuh pasti ya dikomplain sama mereka. Contohnya kayak kita kan ini kalau building ini kan bersebelah-sebelahan. Kalau kita ribut-ribut sampai lewat jam pasti. Ya, seperti itu. Kira-kira dari segi kehidupan di sini bagus guys. Mungkin buat motivasi untuk teman-teman yang pengen berangkat. Bagus dari segi penghasilan juga lumayan.
Kalau dari segi bakal jadi kaya atau enggak kan balik ke diri Balik kita ke ya. diri kita. Kalian bisa ngontrol atau enggak. Karena godaannya di sini banyak, Banyak ya. semua legal di sini. Ya, terutama kan generasi muda yang baru-baru tahu fashion, biasanya ya fashionable banget, nggak lihat harga untuk belanja karena merasa punya uang. Ntar pulang-pulang pakai cawat aja pulang nggak pakai baju. Apalagi kena judi di sini ya, Ya, prostitusi. pikirin jangka panjang, belajar bisnis untuk ke depan, Kalau itu lebih ngikutin- bagus. Ya. Ngikutin fashionable kayaknya kita nggak bisa Nggak ngejar. bisa. Anggap aja Ya. kayak iPhone lah. Hmm. Baru setahun aja iPhone 12 rilis, sekarang 13, sekarang udah mau 14. gitu. Di samping itu, kalau kalian emang ikutin itu, pergaulan kalian otomatis ke tempat yang orang-orang yang tinggi-tinggi terus, jadi nggak ada habis-habisnya. Gitu Kita loh. nggak bisa ngejar kayak gitu. Ya, nggak Terus bisa terkejar. Di umur 29 sekarang udah mau menjadi seorang ayah, gimana perasaannya? Pertama senang karena ya untuk apa saya kerja keras kalau nggak punya keturunan, pertama kan gitu ya. Keluarga. Ya. Betul. Kedua sih pengen jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, lebih Sebelum dewasa ya. ya, mungkin untuk teman-teman seberapapun kalian melencengnya di masa muda, janganlah sampai kebablasan. 12. Mungkin kayak janganlah sampai terlalu aku mabuk sampai segini atau gitu, kalian kenal alkohol. Udah aeng-aengan istilahnya. Ya, ada terlalu aeng-aengan. Ya biasa-biasa karena ujung-ujungnya seberat-beratnya dilemo deh. Oh, Mereka akan balik lagi ke jalan yang benar gitu. Iya. Kalau udah tua punya anak, mending gini. orang nakal bisa berubah kayak gitu. Ya, makanya kan kebanyakan orang yang udah mungkin legend ya di dunia entah persulapan lah entar dalam tanda kutip. Dukun berarti ya. Kadang-kadang ini Suatu kadang-kadang. saat mereka ketemu orang yang baru-baru belajar, alah baru segini gitu mereka. Mainan Anda nggak jauh gitu, mainanmu belum jauh. Kan kata jering ya, kalau nggak salah kata jering nih, kita perlu mencoba dua hal dari sisi gelap dan sisi baik agar kita bisa melihat kesenangan dari dua sisi yang berbeda. Betul tuh, Gitu. jangan melihat putihnya aja kan. Ya, Betul. Kalau Anda punya hitam dan putih di hidup Anda, you are the perfect one. ya, Kalau bisa berubah ya, jangan di hitam terus gitu, harus ke putih juga. ya. Gitu. Gitu. Betul. Jangan sampai Bagus, kebablasan, apapun yang berlebihan kan nggak bagus ya. Nah, menurut ente, lelaki yang dibilang berhasil itu seperti apa? Lelaki yang dibilang berhasil deh ya, menurut saya pribadi, pertama ya bisa ngasih kenyamanan sama keluarga di rumah, itu yang Yang pertama. bisa ngasih kenyamanan. Ada nggak ada uang itu kan relatif ya, tergantung relatif. pemikiran orang. Kedua, tanggung jawab sih, tanggung jawab tuh guys harus tuh tanggung jawab. Keluarga. Ya, apapun resikonya gitu, walaupun dibentak dicaci maki itu ya udah. Ini akibat dari apa yang saya lakuin. Jadi Mantap. just face like a man. Wih, Asik. asik. Ya gitulah. Terus usahalah untuk masa depan anak-anak, terus keluarga. Syukur-syukur kalian bisa punya rezeki lebih buat liburan lebih bagus. Wah, Gitu. Kurangi masa. ego-ego yang berlebihan. ya di masa muda kayak mabuk, minum terlalu ini. Mabuk boleh, tapi hanya buat obrolan senja Ya, aja. obrolan senja. Jangan sampai fighting cock, apa namanya? Fighting cock. Jadi mungkin ya maksud saya kalian boleh bersenang-senang, jangan tapi ada waktunya Kontrol lah. gitu ya. Kalau Harus ada kontrolnya. ya kalau terlalu sering kan nggak bagus ya beli ya. Apapun yang terlalu nggak bagus. Ya itu dah. Terlalu ganteng gitu. Ya saya yakin penontonnya semua orang-orang bijak, jadi udah Ya. pada ngerti lah gimana harus bersikap. Cuman jangan sampai berlebihan gitu. Betul, mantap. Ya Makanya kita berdua nih. Selamat lu, mantap. apa nih? Apa namanya? Kan sekarang World Cup nih. Kan sekarang World Cup 2022 pas podcast yang dijalankan sekarang di nah, kira-kira nih ini pertanyaan kita berdua kayaknya nih. Apa itu? Kroasia melawan Kroasia melawan Maroko nanti jam 5 sore sekarang lagi 2 jam lagi 3 jam lagi. Siapakah yang menang? Maroko. Aduh. Kamu penyuka bola nggak? Pecinta bola nggak? Setengah-setengah sih. Setengah-setengah. Ya berarti nggak tahu pemainnya siapa ya. Yang menurut kamu siapakah yang menang? Kroasia kayaknya. Kroasia ya.
Semoga dapat Semoga. jackpot. Waduh, mau pilih Kroasia nih. Semoga ya. Semoga mantap Kroasia harus menang. Oke, Bang. Ada pertanyaan cepat hari ini? Ada dong. Ayo, mulai pertanyaan cepatnya. Sekarang kuis jawab cepat dari Mortegen. Pertanyaan ada 10 Wadaw. pertanyaan. Dijawab cepat 3 detik, harus jujur dijawab tanpa alasan dan harus dijawab. Mana sini dikit di mereng. Waduh. Kuis jawab cepat dimulai. Pertama, perintis atau pewaris? Perintis. Bagus. Pasangan penyabar atau penyayang? Penyabar. Penyayang. Penyayang. Bagus. Body semol atau body gitar Spanyol? Gitar Spanyol. Bagus lah. Bagus lah. Yoyoy. Agak ke sini sih. Biar nggak tak jauh antar frame-nya tuh. Banyak hutang atau banyak dosa? Banyak utang. Ya hutang ya. Kalau kemarin ada jawab banyak dosa. Ya. Tapi banyak dosa dibayar di atas nanti ya. Ya. Mending banyak hutang. Pilih meteor jatuh atau mati dimakan zombie? Bos. Meteor jatuh kayaknya. Ya udah nggak kerasa ya semua. Ya. Semua Sebenarnya saya lagi tidur di bawah meteor jatuh, langsung gitu. Itu nggak berasa ya. Kalau lihat zombie itu, Pakai lari lagi. gini lu perlawanan lu. Apalagi dimakan kan tersiksa. Ya panjang ya dia. Oh, gitu. Kamu udah mati hidup lagi ya. Panjang ya dia. Iya, Udah. iya, Mending itu udah. Ya. Kasihan sutradaranya panjang. Panuan atau kutuan? Waduh, panu. Panu aja. Keriting krebo atau ketombean? Keriting kribo. Keriting krebo. Pilih gaya 69 atau gaya misionaris? Misionaris. Misionaris, tahu ya misionaris ya? Enggak tahu. Kan jelaskan Pak, misionaris di luar. Ya, nanti dijelaskan. Jadi misionaris itu adalah kendali seks yang penuh kendalinya dari seorang pria. Ceweknya diam aja, gitu loh. Oh, kendalinya penuh dari kita. Ya, misionaris sebenarnya. Misionaris Caca ya, kamu yang punya kendali. Ya, saya nggak terlalu suka yang flat. Kalau saset gue jadi gitu. Gue jadi panas. Udah kita di Makau Tamar kayak itu. Kalau saset gue jadi bapak jadi gimana sih kan ini dulu. Next, pasangan cemburuan atau pasangan keras kepala? Keras kepala. Keras kepala ya. Bisa ngatur kau. Kadang yang keras kepala tuh kalau kita ambil positifnya, mereka tuh pengen sesuatu tuh keras biasanya. Contoh bisnis gitu, kalau nggak berhasil mereka nggak bakal nyerah. Gitu. Betul. Good. Terakhir nih harus ada alasan ya. Di kehidupanmu kelak nih, lebih nantilah lo nanti. Tuh, Di kehidup nanti bukan kelak bagli kayaknya. Itu beda lagi itu. bukan laka juga ya. Bukan lak juga. Beda lagi. Beda lagi tuh. Lak beda bukan. Aku dong. Aduh, lu bener malu jauh. Selalu jijik. Untuk pertanyaan terakhir ya. Lebih memilih anak atau istri? Alasannya? Sebenarnya kalau disuruh memilih sih berat ya. Karena saya berjuang sama-sama. Mungkin saya bakal milih keduanya dengan saya usahain saya bakal ngasih tanggung jawab kepada mereka berdua. Tapi harus satu dijawab. Harus satu dijawab ini. Mungkin anak ya. Anak. Anak. Alasannya apa? Anak itu bagian dari darah saya. Mungkin dia yang bakal bertanggung jawab penuh atas saya. Sampai karena meninggal gitu loh. Entah dia yang bakal ngewarisin, dia juga bakal ngurusin saya. Rawat Itu sih kamu. harapan saya. Cuman ya. Oke, thank you very much Edi Sudanayasa. Jadi dijawab cepat ini kita bisa mengetahui gimana pikiran orang ke depan. Seperti itu. Balik. Nggak ada hasilnya? Hasilnya ya penonton yang Menilai. menilai. Wih, gede penontonnya. Teman-teman dan saudara-saudara di Ring Mortegen yang menilai.
nggak cuma menonton, cuma dikasih kerjaan juga menonton. Oke lah teman-teman, obrolan kita hari ini penuh dengan Makna. daging-daging semua ini, isi-isi Wih, semua daging ini. semua ya, semua ya. Ya, Ya, banyak betul. pengalaman yang teman-teman bisa dapatkan dari obrolan kita dengan Betul, betul. Edi Sudanayasa. Daging semua guys ini, lihat daging semua ini. Nggak ada ribnya. Oke teman-teman, jangan pernah lelah untuk mendengarkan obrolan-obrolan kita, dan jangan lupa juga Tendang lonceng, share. Jangan lupa juga follow, subscribe. Edi Sudanayasa di YouTube channelnya. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Saya Wira undur diri. Saya Mang Chan. Saya Edi. See you Ciao next video. ciao, bye bye.